Itulah target jangka pendek kita. Target jangka menengah ini pelajaran buat kita semua. Semua umat Islam se-Indonesia. Nanti tahun 2019 manakala ada pemilihan presiden, pemilihan legislatif, tolong jangan pilih siapapun yang tidak pro syariat Islam. Jangan pilih siapapun yang tidak pro syariat Islam. Presiden yang dekat ulama, dekat kiai, dekat pesantren, pro syariat Islam. Calon anggota dewan juga yang kita pilih harus yang pro syariat Islam. Maka itu saya sedih. Saya kasih contoh di Bogor umpamanya. Itu anggota DPR RI yang mewakili Bogor itu orang non muslim. Kok bisa-bisanya non muslim menang di wilayah pemilihan muslim? Padahal Bogor itu kota kiai, kota santri, kota pesantren. Nah, ini sudah kita ingatkan kepada orang Bogor. Yang akan datang nggak ada lagi orang Islam boleh milih orang-orang kafir, baik untuk presiden maupun wakil presiden maupun untuk gubernur atau wakil gubernur atau bupati atau wali kota atau anggota DPR RI atau anggota DPRD. Nggak boleh. Muslim hanya boleh pilih muslim. Dan bukan sembarang muslim yang kita pilih. Muslim yang soleh, yang taat, yang beriman, yang takwa, yang punya komitmen dengan penerapan syariat. Nah, kalau ini kita lakukan, jadi nggak mesti nunggu 20 tahun, nggak mesti nunggu 30 tahun, enggak. 2019 kalau kita bisa rebut secara konstitusional, maka tahun 2020 syariat Islam sudah bisa jalan di Indonesia. Karena ingat, sistem perundang-undangan di Indonesia yang buat adalah DPR RI. Kalau kursi umat Islam yang pro syariat 60% atau kita katakan bisa 2/3 apalagi, maka kalau ada hukum potong tangan pencuri umpamanya diusulkan, didiskusikan, berdebat, deadlock, maka akan ada taswid, akan ada voting. Voting, kalau kita pegang 2/3 kursi yang ada di DPR, kita menang. Kalau menang, berarti hukum hudud akan bisa jalan di kita punya negeri. Jadi siapa bilang hudud nggak bisa jalan di Indonesia? Siapa bilang hukum Islam nggak boleh berlaku di Indonesia? Bisa. Dan harus kita lakukan secara konstitusional. Dan kita mesti yakin, kerjasama, bahu-membahu, jangan lagi kita saling menjatuhkan. Insya Allah. Tanya semua siap bersatu? Siap. Siap bersaudara? Siap. Siap rebut Indonesia? Siap. Takbir. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dengan Opini Rudi. Sahabat Indonesia, sudah menyimak video dari Rizik Syihab tadi. Menakutkan. Sahabat Indonesia, saya menduga video tadi diambil sebelum tahun 2019. Mungkin sekitar tahun 2016 atau kapan, tapi yang jelas sebelum Pilpres tahun 2019. Nah, sudah terbukti secara nyata ada agenda dari Rizik Syihab dan kawan-kawan untuk menerapkan syariat Islam di bumi Indonesia. Ini sesuatu yang melanggar konstitusi dan akan memporak-porandakan kebinekaan kita. Sahabat Indonesia, anehnya ada pembiaran dengan apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab waktu itu. Karena tidak ada tindakan dari aparat negara untuk meringkus orang seperti ini yang nyata-nyata jelas memprovokasi massa karena ada keinginan untuk mengganti dasar negara dan sistem ketatanegaraan kita. Ini aneh. Dan puji Tuhan, alhamdulillah cita-cita mereka tidak terkabulkan. Karena apa? Jagoan mereka yang diusung dalam Pilpres tahun 2019 kalah telak lagi. Yang menjadi pemenang adalah Presiden Jokowi lagi. Ini membuat agenda mereka tertunda. Saya katakan tertunda karena saya yakin mereka tidak akan menguburkan harapan atau obsesi mereka untuk menerapkan syariah Islam di negeri tercinta ini. Sahabat Indonesia, apa yang akan terjadi kalau negeri ini menerapkan hukum Islam atau syariah Islam? Kita negeri yang berbineka tunggal ika. Ada bermacam-macam agama, suku, dan etnis. Bagaimana mungkin akan diterapkan syariah Islam? Meskipun umat Islam di Indonesia ada sekitar 80% lebih dari populasi kita. Tapi kita harus berpikir
bahwa bapak bangsa kita waktu itu sudah memikirkan bahwa negeri ini tidak hanya negeri yang seragam atau satu warna, tapi benar-benar negeri yang berbagai warna. Dan pada saat berbagai warna ini dijalin dengan indah, dengan harmoni, yang terjadi seperti Indonesia saat ini. Nah, keindahan Indonesia saat ini akan tercerai-berai kalau orang-orang seperti Rizik Syihab yang punya obsesi mengganti sistem ketatanegaraan kita itu dibiarkan berkuasa. Sahabat Indonesia, mungkin saat ini mereka sedang bermain di bawah tanah, tapi kita tidak boleh lengah. Kita tidak boleh terpukau dengan permintaan maaf mereka. Mereka pasti sedang merancang taktik atau strategi untuk mewujudkan keinginan mereka, yaitu menerapkan syariah Islam di negeri ini. Ini bahaya. Anda tidak bisa lagi bertatap muka seperti ini. Sistem tata masyarakat, tata kelola pemerintahan, tata hubungan sosial masyarakat akan tercerai-berai dan akan menjadi satu warna indoktrinatif syariat Islam seperti di Afghanistan atau negara Timur Tengah yang lain. Sahabat Indonesia, apa jadinya anak cucu kita nanti kalau hidup di suatu negeri yang tercerai-berai? Aneka suku bangsa kita, aneka agama yang ada di kita, dan aneka budaya itu dirajut dalam wadah kebangsaan dengan naungan Pancasila. Itu akan pasti tercerai-berai. Dan orang-orang seperti Rizik Syihab ini tidak peduli seperti itu. Sahabat Indonesia, ini yang harus kita lawan. Kita tidak boleh lengah, negara tidak boleh abai, dan negara tidak boleh melakukan pembiaran lagi. Karena apa yang dikatakan oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan ini berpotensi sangat membahayakan NKRI. Sahabat Indonesia, hari ini Jumat 26 Maret 2021, Muhammad Rizik Syihab kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kali ini persidangannya offline. Di sisi ini saya melihat hakim sudah terlalu kompromistis terhadap keinginan Rizik Syihab. Saya prihatin. Tapi mudah-mudahan ini adalah strategi bagi hakim atau jaksa untuk menuntaskan kasus ini dengan cepat. Sahabat Indonesia, sekali lagi, ini keprihatinan saya. Orang-orang seperti Rizik Syihab dan mungkin kelompok-kelompok ex-HTI itu pasti mempunyai obsesi yang tetap tidak berubah, yaitu mensyariahkan Indonesia. Ini yang bahaya. Kita tidak boleh diam saja. TNI Polri harus kita dukung kuat agar NKRI ini tidak tercerabut karena desakan dari kelompok-kelompok pro khilafah. Kekuatan partai politik pun demikian. Nah, ke depan ini ada beberapa event besar nasional seperti pemilu presiden maupun pemilu anggota legislatif. Nah, ini kita harus melawan. Kita harus mendukung partai-partai atau kelompok manapun yang mempunyai jiwa nasionalis. Kita harus melawan partai-partai atau siapapun tokoh yang ada indikasi pro dengan NKRI bersyariah. Ini bahaya. Sekali lagi saya katakan, ini berbahaya buat kita. Sahabat Indonesia, ini adalah warning. Dan saya harus mengingatkan bahwa ancaman itu masih ada dan nyata. Negara tidak boleh abai, kita pun tidak boleh abai. Ada potensi mereka akan bergerombol di dalam satu wadah dengan kelompok-kelompok politik yang anti pemerintah. Ini juga ada indikasi ke arah sana. Kita tidak boleh abai. Keinginan mereka untuk mensyariah Islamkan negeri ini harus kita tentang. Karena ini tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan mencederai keinginan luhur dari para bapak bangsa kita. Kita harus melawan. Jangan sampai negeri ini disuriahkan oleh kelompok-kelompok mereka. Mereka adalah kelompok pragmatis yang menggunakan agama untuk kepentingan mereka sendiri. Ini yang harus kita lawan. Sekali lagi, ini yang harus kita lawan. Baiklah sahabat Indonesia,
Demikian opini saya hari ini untuk menghimbau kepedulian Anda bahwa mereka masih ada, ancaman ini masih nyata, dan kita tidak boleh diam saja. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen seluruh postingan kanal TV Anak Bangsa. Karena melalui kanal ini saya bisa berhubungan dengan Anda dan kita sama-sama menjaga Indonesia. Terima kasih. Salam damai. Rudi S. Kamel.